Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, Salam kebajikan. Taliun. Kami dari TPB 18 kelompok 3 Fisika Dasar 1A ingin mempraktikkan hukum Bernoulli pada pompa air. Izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Joko Purnomo, NIM 12248800084. perkenalkan nama saya Jerry Gardiola, NIM 122370164. Perkenalkan, saya Cecilia Loksaribu dengan NIM 122370160. Perkenalkan nama saya Fabil Abi Fadilah dengan NIM 122480075. Perkenalkan nama saya Rizky Setiawan dengan NIM 122370163. Selamat menyaksikan. Pada topik kali ini kita akan membahas hubungan antara fluida, hukum Bernoulli, pompa, serta kelebihan dan kekurangan alat. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi, teman-teman tahu nggak sih apa itu fluida? Fluida diartikan sebagai cairan atau zat yang mampu mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus apabila terkena gaya geser atau tekanan. Fluida mencakup zat cair, gas, air, dan udara, karena zat-zat ini dapat mengalir. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan konsep fluida dinamis, di mana konsep fluida dinamis adalah fluida yang bergerak berupa zat cair dan gas. Fluida dinamis dianggap memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu dan tidak memiliki perubahan volume atau terpampatkan. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan konsep fluida dinamis. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli. Hukum Bernoulli dicetuskan pertama kali yang berdasarkan bukunya berjudul Hidrodinamika. Apa sih bunyi hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Di sini kami menjabarkan rumus Bernoulli. Apa sih itu pompa? Pompa adalah peralatan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi tekan fluida yang dipompa. Sedangkan pompa air adalah sebuah alat mekanik yang dapat memindahkan fluida atau gas dengan cara menghisap ataupun dengan cara memberi tekanan. Berikut kami paparkan alat dan bahan yang digunakan pada penerapan kali ini. Siapkan satu buah styrofoam, baterai, saklar, paku, lem tembak, gunting, satu buah selang, lilin, pisau, satu buah dinamo, dua buah tutup botol, lem Cina, serta dua buah wadah untuk air. Setelah semua bahan dan alat sudah siap, panaskan paku untuk melubangi tutup botol. Kemudian, lem tutup botol pada dinamo. Langkah selanjutnya yaitu membuat baling-baling kipas atau sering juga disebut dengan impeller. Di mana impeller di sini kami buat menggunakan bahan tutup botol dengan cara dipotong kecil-kecil sehingga sesuai ukuran dengan baling-baling kipas yang akan digunakan. Setelah baling-baling kipas telah selesai, kemudian lubangin tutup botol menggunakan paku yang panas. Setelah terlubangin, masukkan selang pada bagian lubang tersebut, di mana bagian ini berfungsi untuk terjadinya air masuk ke dalam rumah pompa. Setelah selang sudah terpasang, jangan lupa berikan lem agar tidak terjadi kebocoran. Langkah selanjutnya yaitu menentukan bagian aliran buang pada rumah pompa. Setelah mendapatkan titik bagian aliran buang, lubangin botol tersebut menggunakan paku yang panas. Setelah terlubangin, masukkan selang pada bagian aliran buang. Jangan lupa pula untuk merekatkan lem pada bagian tersebut sehingga tidak terjadi kebocoran.
Setelah semua bagian-bagian sudah terpasang, rapatkan kedua tutup botol sehingga menjadi rumah pompa. Jangan lupa pula untuk memberikan lem agar tidak terjadi kebocoran, sehingga tidak ada sirkulasi udara yang keluar. Setelah semuanya sudah terpasang, saatnya kita melakukan uji coba pompa air sederhana berikut ini. Dapat kita ketahui, bagian-bagian pompa itu terdiri dari pipa bagian hisap, rumah pompa, dinamo, kemudian ada bagian tekan pompa. Di dalam rumah pompa terdiri dari poros, ada impeller, aliran masuk, kemudian ada aliran buang. Prinsip kerja pompa. Pada pompa terdapat sudu-sudu impeller yang berfungsi mengangkat zat cair dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Impeller dipasang pada poros pompa yang berhubungan dengan motor penggerak, biasanya motor listrik atau dinamo. Poros pompa akan berputar apabila penggeraknya berputar. Pada saat poros pompa berputar dan impeller dengan sudu-sudunya berputar, maka zat cair yang ada di dalamnya akan ikut berputar juga, sehingga tekanan dan kecepatannya naik dan terlempar dari tengah pompa ke saluran yang berbentuk volute atau spiral dan disalurkan keluar melalui noset. Fenomena alat pada penerapan ini. Kami membandingkan antara pompa air di masa dulu dan pompa air di masa sekarang, di mana pompa air tempo dulu merupakan alat untuk memompa air secara manual yang pernah dipakai untuk mengambil air dari sumur atau air dalam tanah tanpa menggunakan listrik. Berikut saya tampilkan cara kerja pompa. Dan kemudian pompa air di masa sekarang. Pompa air ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dalam tanah ke seluruh keran yang ada di rumah dengan cara menghisap air dari permukaan yang rendah ke permukaan yang tinggi. Pada masa sekarang, pompa air sudah menggunakan mesin atau dinamo dalam penggeraknya. Berikut kami lampirkan cara kerja pompa. Kelebihan dan kekurangan penerapan hukum Bernoulli pada pompa air sederhana menggunakan dinamo. Kelebihannya yaitu menggunakan alat dan bahan yang terjangkau dan sederhana, kemudian dapat menghemat listrik. Dan untuk kekurangannya tidak bisa digunakan secara terus-menerus karena menggunakan dinamo yang tekanannya rendah. Sekian dari video kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.